Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Angger selaku dosen mata kuliah pengampu ini. Saya, Miftahul Hasanah, dengan nomor induk mahasiswa 211F10129 yang akan bertugas menjadi moderator. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di SLBN Branjangan. Tentu saja, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, Sultan Agung, dan juga ada Aniseran, Anita, Musleh, Putri Nisa, Zaki, dan juga yang terakhir, Ayu. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan untuk pemateri pertama menyampaikan hasil diskusi dari presentasi. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan fungsi pendengaran, baik sebagian maupun keseluruhan, yang berdampak kompleks dalam kehidupannya. Anak tunarungu secara fisik terlihat seperti anak normal, tetapi bila diajak berkomunikasi, barulah akan terlihat bahwa anak tersebut mengalami gangguan pada pendengaran. Anak tunarungu tidak berarti itu anak tunawicara, akan tetapi pada umumnya anak tunarungu mengalami ketuna sekunder, yaitu tunawicara. Penyebabnya adalah anak sangat sedikit memiliki kosakata dalam sistem otak dan anak tidak terbiasa berbicara. Anak tunarungu memiliki tingkat intelijensi bervariasi dari yang mudah hingga jenius. Anak tunarungu memiliki intelijensi normal pada umumnya, tidak prestasinya di sekolah rendah. Hal ini disebabkan oleh perolehan informasi dan pemahaman bahasa lebih sedikit bila dibanding dengan anak yang mampu mendengar. Anak tunarungu mendapatkan informasi dari indera yang masih berfungsi, seperti indera penglihatan, indera peraba, pengecap, dan penciuman. Kami telah mewawancarai beberapa siswa di SLB Branjangan. Yang pertama adalah siswa di SLB Branjangan yang bernama Putri. Dia adalah siswa kelas 1 SMP di SLB Branjangan. Dia adalah seorang anak disabilitas tunarungu. Dan yang kedua, seorang siswi yang bernama Habibah. Dia juga merupakan tunarungu. Putsi lahir pada tanggal 12 Oktober 2004 dan bertempat tinggal di Arjasa. Namun, ia lebih memilih bersekolah di SLB Branjangan. Dia menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar di SLB Branjangan. Putsi memiliki hobi membaca dan bermain musik. Putsi juga seorang anak yang multi talenta, dan dia tidak hanya rajin belajar, tetapi dia juga selalu membantu kedua orang tuanya, seperti mencuci piring dan memberi makan hewan peliharaannya. Putsi bercita-cita menjadi seorang guru musik. Dia juga ingin mengembangkan bakatnya dalam bermain musik. Putsi juga termasuk anak yang aktif di sekolahnya. Selama Putsi bersekolah di SLB Branjangan, ia belum pernah merasakan kesulitan. Ia malah merasa senang karena bisa bersekolah di SLB Branjangan. Karena di SLB Branjangan ia bisa banyak berteman tanpa harus merasa minder. Di sekolah dia memiliki teman yang sangat akrab dengannya, yaitu Danu. Dalam pembelajaran tidak memiliki kesulitan sama sekali. Pelajaran favoritnya yaitu agama dan bahasa Inggris. Di sekolahnya terdapat banyak ekstra, dan menjadi minatnya adalah ekstra musik. Bukannya hanya jago dalam bermain musik, ternyata Putsi juga sangat jago dalam mengaji. Putsi termasuk anak yang sangat mandiri karena selama ini ia bersekolah di SLB Branjangan. Putsi tinggal di asrama. Setiap 2 minggu sekali orang tuanya Putsi datang untuk menjenguknya. Selama ia jauh dari keluarganya, Putsi tidak pernah merasa sendiri karena di asramanya banyak teman dan guru yang selalu menjaga mereka.
Kutsi akan pulang ke rumahnya ketika sudah libur sekolah. Biasanya saat liburan, Kutsi tidak pernah pulang sendirian ke rumahnya. Dia selalu dijemput oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya kami mewawancarai seorang siswi yang bernama Habibah. Habibah lahir pada 3 Maret 2002 dan bertempat tinggal di Bondowoso. Habibah adalah anak tunarungu dari lahir. Habibah merupakan anak yang tidak mudah bergaul dengan orang baru, sehingga kami mengalami kesulitan pada saat berkomunikasi dengan Habibah. Hasilnya sedikit yang bisa kami tahu dari Habibah. Karena kesulitan informasi tersebut, kami langsung menanyakan kepada orang tuanya. Selanjutnya kami mewawancarai orang tua Habibah dikarenakan orang tua dari Kutsi tidak hadir di sekolah pada waktu itu. Di sini kedua orang tua Habibah menceritakan bahwa Habibah mengalami tunarungu sejak lahir. Habibah pernah melakukan pengobatan, namun hasilnya tetap saja sama, tidak ada perubahan. Habibah dalam hal akademik maupun non-akademik, dia selalu bersemangat. Dia juga termasuk anak yang rajin. Orang tuanya menceritakan bahwa ketika ada tugas dari sekolah, Habibah tidak pernah meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dia selalu berusaha untuk mengerjakan sendiri. Meskipun orang tuanya mau membantu, namun ia selalu menolak. Selama bersekolah di SLB Beranjangan, Habibah tinggal di asrama. Orang tuanya juga mengatakan bahwa selama Habibah tinggal di asrama, Habibah tidak pernah mengalami kesulitan atau meminta untuk keluar dari asrama. Habibah malah merasa senang bisa memiliki banyak teman. Setelah kami selesai berbincang dengan Kutsi dan Habibah, kami melanjutkan perbincangan dengan wali kelasnya, yaitu Bapak Fauzi. Di sini kami menanyakan bagaimana Kutsi ketika di dalam kelas dan metode pembelajaran apa yang digunakan oleh Bapak Fauzi. Pak Fauzi juga memberitahu kami bahwa Kutsi adalah murid yang aktif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kutsi adalah anak dengan tunarungu total, namun dia sangat menguasai bahasa isyarat dan oral. Pak Fauzi memberitahu kami tentang metode pembelajaran di SLB Beranjangan ini. Beliau mengatakan salah satu metodenya adalah dengan menggunakan media. Contohnya, guru akan menunjukkan nama benda, maka guru akan menunjukkan medianya. Seperti media adalah buku, maka yang ditunjukkan adalah yang paling unik di SLB Beranjangan adalah di SLB Beranjangan tidak ada peringkat atau juara kelas. Selain itu, di SLB Beranjangan mempunyai berbagai macam vokasi atau biasa disebut dengan ekstrakurikuler, yaitu sebelum menjahit, memasak, tata rias, pramuka, dan musik. Untuk anak tunanetra, untuk bidang olahraga tidak termasuk dalam vokasi karena olahraga termasuk dalam pelajaran wajib setiap hari Jumat. Untuk pelajaran khusus anak tunarungu adalah BKPBI atau pengajaran dalam pendengaran, misalnya antara guru di siswa diberi jarak 1 meter. Lalu guru akan mengetuk meja atau benda yang menghasilkan suara yang nyaring. Jika siswa mendengarkan, maka sistem pendengarnya masih bisa mendengar suara. Jika tidak, maka jarak akan dipertipis dan diulang-ulang untuk pembelajaran di SLB Beranjangan ini. Biasanya jika hari Senin dimulai pukul 7 karena ada upacara dan berakhir pada pukul 12 WIB. Tetapi untuk hari Selasa, Jumat pembelajaran dimulai pukul 07.30 dan berakhir pukul 12 WIB. Untuk setiap guru di SLB Beranjangan biasanya memegang maksimal 5 siswa, dan untuk Pak Fauzi sendiri memegang 3 siswa. SLB Beranjangan memiliki tingkat pendidikan dari jenjang SD, SMA. Selain anak tunarungu SLB Beranjangan juga terdapat anak dengan hambatan lain seperti tunanetra, tunagrahita, dan autis. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah anak tunarungu
adalah anak yang mengalami kehilangan fungsi pendengaran, baik sebagian maupun seluruhnya yang berdampak kompleks dalam kehidupannya. Anak tunarungu secara fisik terlihat seperti anak normal, tetapi bila diajak berkomunikasi, barulah terlihat bahwa anak mengalami gangguan pendengaran. Anak tunarungu tidak berarti anak itu tunawicara. Akan tetapi pada umumnya anak tunarungu mengalami ketunaan sekunder yaitu tunawicara. Penyebabnya adalah anak sangat sedikit memiliki kosakata dalam sisir otak dan anak tidak terbiasa berbicara. Jadi, kepada observasi yang kami lakukan, kami banyak menemukan hal baru. Kami juga banyak belajar antara satu sama lain. Anak-anak juga sangat terbuka meskipun sebagian anak susah untuk menerima orang baru. Namun, lama-kelamaan mereka juga terbiasa. Kami juga belajar tentang cara untuk berkomunikasi secara baik dengan mereka. Walaupun terkadang banyak hal yang membuat kami kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka, tetapi ini bisa diatasi dengan baik oleh kelompok kami dan kami menemukan jalan keluarnya. Kami sangat berterima kasih kepada para pihak yang telah mengizinkan kelompok kami untuk berkomunikasi bersama mereka. Itu dari penjabaran materi-materi dari rekan-rekan saya. Untuk sekiannya, saya dan kelompok saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.